1. Pembantaian massal. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1945, Indonesia mengalami pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terlibat atau bahkan berafiliasi dengan PKI. Kekerasan ini tidak terjadi secara spontan, tapi berlangsung sistematis dan meluas dengan keterlibatan militer, milisi sipil, sampai aparat lokal. Perkiraan korban tewas berkisar antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang. Banyak korban tidak pernah diadili, bahkan tidak memahami tuduhan terhadap mereka. Selain pembunuhan, ratusan ribu orang dipenjara tanpa proses hukum dan dicap sebagai ekstapol seumur hidup. Peristiwa ini membentuk rezim Orde Baru dan menciptakan budaya ketakutan, sensor, serta penghapusan sejarah yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. 2. Penembakan misterius atau Petrus. Pada awal 1980-an, negara menjalankan operasi rahasia yang dikenal sebagai Petrus atau penembakan misterius. Target resminya adalah kriminal, tetapi praktiknya banyak orang dieksekusi tanpa proses hukum. Mayat korban sering dibiarkan di ruang publik sebagai pesan teror. Negara tidak mengakui secara resmi, namun Soeharto kemudian mengisyaratkan bahwa operasi ini memang disengaja untuk menciptakan efek jera. Petrus sendiri menunjukkan bagaimana negara menggunakan kekerasan ekstrayudisial sebagai alat kontrol sosial, bukan penegakan hukum. 3. Tragedi Tanjung Priuk. Pada September 1984, aparat militer menembaki massa warga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, setelah ketegangan antara warga dan aparat meningkat. Versi resmi menyebut korban terbatas, namun kesaksian korban dan investigasi HAM menyebut puluhan hingga ratusan orang tewas. Banyak jenazah dikubur massal dan kasusnya lama ditutup. 4. Talangsari, Lampung. Di Talangsari, Lampung, aparat keamanan menyerbu komunitas warga dengan tuduhan ekstremisme agama. Operasi ini menewaskan warga sipil disertai pembakaran rumah, penahanan, dan penyiksaan. Kasus ini lama disangkal dan baru diakui sebagai pelanggaran HAM berat puluhan tahun kemudian. Hingga kini penyelesaian hukum dan pemulihan korban masih diperdebatkan. Talangsari menunjukkan kepada kita bagaimana negara memandang kelompok tertentu sebagai ancaman ideologis yang harus dihancurkan, bukan dilindungi. Kekerasan di Timur Timur. Setelah Indonesia menginvasi Timur Timur pada tahun 1975, konflik bersenjata dan represi berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Diperkirakan 1.000 hingga 2.000 orang meninggal akibat perang, kelaparan, dan kekerasan. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah pembantaian Santa Cruz 1991 ketika tentara menembaki demonstran damai, dan peristiwa tersebut terekam kamera internasional. Kasus Timur Timur menunjukkan bagaimana kekerasan negara bisa disangkal di dalam negeri tapi terbongkar di mata dunia. 6. Kerusuhan Mei 1998. Pada Mei 1998, krisis ekonomi dan runtuhnya Orde Baru memicu kerusuhan besar di berbagai kota. Terjadi penjarahan, pembakaran, serta kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa. Banyak kasus tidak pernah diusut tuntas. Hingga kini, isu pemerkosaan massal masih menjadi topik sensitif yang sering disangka atau dikecilkan. Kerusuhan ini menjadi titik jatuhnya Soeharto, tapi juga menunjukkan kegagalan negara melindungi warganya sendiri. 7. Pembunuhan Dukun Santet Jawa Timur 1998. Di tengah kekacauan pasca reformasi, ratusan orang dibunuh karena dituduh sebagai dukun santet. Kekerasan ini dilakukan oleh warga sipil sendiri, dipicu oleh rumor, ketakutan massal, dan lemahnya otoritas negara. Tidak ada komando resmi, tapi negara gagal mencegah pembunuhan sistematis berbasis kepanikan kolektif ini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika negara kehilangan kontrol, kekerasan horizontal bisa sama brutalnya dengan kekerasan negara. Nah, sejarah kelam Indonesia bukan rangkaian insiden terpisah, melainkan pola berulang dari kekuasaan, ketakutan, dan impunitas. Selama pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban, sejarah berpotensi terulang kembali. Jangan lupa subscribe.